Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Sembiring. Kita kali ini akan membahas mengenai kecerdasan buatan pada chapter 3 dengan judul besar Prediksi dengan Random Forest. Kita langsung saja ke bagian teorinya. Di sini terdiri dari soal teori dan praktek. Ini soal pertama yaitu jelaskan apa itu random forest dan sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Nah, ini random forest ini merupakan algoritma yang digunakan terhadap klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Nah, klasifikasi random forest ini dilakukan dengan menggabungkan decision tree dengan melakukan training terhadap sampel data yang dimiliki. Di mana semakin banyak decision tree, maka data yang didapat itu akan semakin akurat. Nah, ini dia contohnya ilustrasi dari random forest. Di sini ada jenis laptop, di bawahnya ada tree 1, tree 2, dan tree 3. Oke. Selanjutnya itu nomor 2, jelaskan cara membaca dataset kasus dan artikan makna setiap file dan isi field masing-masing file. Nah, pertama itu download dataset terlebih dahulu, lalu kita buka dengan menggunakan software Spider guna melihat isi dari dataset tersebut. Selanjutnya, dataset tersebut memiliki ekstensi file bernama .txt dan di dalamnya terdapat kelas dari field. Misalnya saja pada data jenis burung yang memiliki file indeks dan angka, di mana indeks berisi angka yang memiliki makna berupa jenis burung. Bahkan nama burung ini juga nama burung. Sedangkan field memiliki isi nilai berupa 0 dan 1 yang dimana sifatnya boolean, yaitu ya atau tidak. Dan dikarenakan komputer hanya dapat membaca bilangan biner, maka kita dapat mengisikan field hanya berupa angka. Dan selanjutnya itu ini. Nah, dia kan tadi diisi berupa angka. Berarti angkanya angka 0 dan 1. Jika 0 berarti tidak dan angka 1 berarti ya. Yang selanjutnya itu apa itu cross validation? Nah, cross validation ini merupakan teknik validasi model yang berfungsi untuk melakukan penilaian bagaimana hasil analisis statistik akan digeneralisasi ke data yang lebih independen. Nah, cross validation ini digunakan dengan tujuan prediksi, dan bila kita ingin memperkirakan seberapa akurat model prediksi yang dilakukan dalam sebuah praktek, itu kita menggunakan cross validation. Tujuan dari cross validation ini untuk mendefinisikan dataset untuk menguji dalam fase pelatihan. Untuk membatasi masalah seperti overfitting dan underfitting, serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana model akan digeneralisasikan ke set data independen. Yang selanjutnya itu jelaskan apa arti skor 44% pada random forest dan 27% pada decision tree dan 29% dari SVM. Di mana skor 44% ini itu ya penjelasannya ini, skor 44% ini diperoleh dari hasil pengolahan dataset jenis burung. Sedangkan di mana dilakukan
proses pembagian data testing dan data training lalu diproses sehingga menghasilkan skor sebanyak 44%, mana menjelaskan bahwa skor tersebut digunakan sebagai pembanding dalam tingkat keakuratannya. Selanjutnya pada decision tree, dia akan memperoleh data yang lebih kecil, yaitu sebanyak 27%. Nah, hal ini dikarenakan data yang diolah menggunakan decision tree dan dibagi menjadi beberapa tree lalu simpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, pada SPM ini akan memperoleh skor sebanyak 29% karena data yang dimiliki masih bernilai netral, sehingga tingkat keakuratannya masih belum jelas. Oke, lanjut ke nomor 5. Jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya dengan memakai gambar atau ilustrasi sendiri. Nah, ini adalah contoh confusion matrix-nya. Di sini kita dapat menggunakan source code sebagai berikut. Ini fix kemudian PLT figur. Nah, ini hasil plot sebagai figur. Nah, selanjutnya ini figur diambil dari cell F, itu artinya ini. Dan yang ini itu artinya ini AX ini sebagai projection 3D. Dan ini X sebagai indeks 0 dan Y sebagai indeks 1. Oke, di mana NumPy akan mengurus semua data yang berhubungan dengan matriks. Pada source code tersebut, source code ini digunakan dalam melakukan dataset burung dengan menggunakan metode confusion matrix. Dalam confusion matrix memiliki 4 istilah, yaitu true positif yang merupakan data positif yang terdeteksi benar. True negatif yang merupakan data negatif akan tetapi terdeteksi benar. Sedangkan false positif merupakan data negatif namun terdeteksi sebagai data positif. Dan selanjutnya ada false negatif merupakan data positif namun terdeteksi sebagai data negatif. Ini contoh hasil dari read dataset menggunakan confusion matrix dapat dilihat di bawah ini. Ini ada contohnya ya. Contoh dari confusion matrix. Selanjutnya, jelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar sendiri. Oke. Voting pada random forest ini ialah sebuah proses pemilihan dari tree di mana akan dimunculkan hasilnya dan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Nah, untuk lebih jelasnya itu, ini dia contoh bagaimana voting ini bekerja. Jadi ada tree 1, tree 2, dan tree 3. Maka akan dari 3 tree ini akan diambil satu kesimpulan dengan menggunakan voting. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, dalam tree tersebut ini akan dilakukan proses voting. Oke. Kita masuk ke praktek program. Ini pertama, buatlah aplikasi sederhana dengan menggunakan pandas dan jelaskan arti dari setiap baris kode yang dibuat. Nah, ini ada contoh codingannya. Import pandas as Nico. Ini dibuat dia sebagai Nico dan ini ada makanan. Ini untuk membuat variabel yang bernama makanan dan mengisi data frame nama makanan. Ini dia isinya, list, nama makanan, bakso, mie ayam, batagor, nasi goreng. Ini untuk membuat variabel untuk memanggil data frame-nya. Dan ini untuk memanggil variabel makan dengan data yang dari data frame ini. Contohnya kita praktekkan. Kita buka yang ini. Kita jalankan. Nah, ini kan ada jenis makanan tadi. Di sini dia akan membentuk list nama makanan. Niko suka bakso, Niko suka mie ayam, Niko suka batagor, dan Niko suka nasi goreng. Seperti dengan yang telah diisikan di atas ini. Dan selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Yaitu buat aplikasi sederhana menggunakan NumPy dan jelaskan arti dari setiap kode baris yang dibuat. Oke.
kita mempunyai ini import NumPy Nico, ini mau lakukan import library-nya. Lalu kita membuat variabel dengan nama matriks untuk memanggil fungsi A. Nah, A ini berguna untuk memanggil matriks identitas dengan jumlah kolom dan baris sesuai dengan yang ditentukan. Di sini saya membuat kolom dan barisnya itu 12, jadi saya cukup memasukkan 12 karena identitas pasti sama kolom dan barisnya. Maka hasilnya sebagai berikut ini. Kita coba, ini 12. Nah, ini dia hasil dari matriksnya. Jika dilihat dari variabel Explorer, maka kita dapat melihatnya di sini. Nah, ini dia bentuk matriksnya. Lanjut. Buat aplikasi sederhana dengan menggunakan matplotlib dan jelaskan arti dari setiap baris kode. Nah, dengan menggunakan matplotlib. Sini ada codingannya, import matplotlib. Lalu kita tentukan titiknya ini. Lalu di Y-nya ini kita buat nilainya. Lalu kita munculkan grafik itu. Di sini kita jalankan. Maka ini dia hasil yang muncul. Dia muncul nilainya seperti ini. Oke, dan selanjutnya jalankan program klasifikasi random forest pada bagian teori bab ini. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran yang dapatkan. Di sini, source code pertama pada random forest berfungsi untuk membaca dataset yang memiliki format text file dengan mendefinisikan tabel yang bernama imgat. Ini imgat. Variabel tersebut berisi value untuk membaca data. Ini dia. Import pandas. Ini untuk mengimport library-nya. Dan ini sebagai pembaca file CSV dari datasetnya. Hasilnya kita lihat seperti ini. Ini kita bersihkan dulu. Lalu kita jalankan. Lumayan lama ya. Di sini kita harus sabar karena datanya banyak. Berjumlah ribuan. Nah, kita hapus dulu. Sini kita panggil. Nah, inilah dia hasilnya. Dia akan muncul tabel ini. Jika kita buka, ini datanya banyak. Indeksnya bisa sampai 100.000. Oke. Kita lihat juga yang selanjutnya. Ini untuk menampilkan data yang dibaca, tapi hanya paling atas. Ini data yang paling atasnya. Bisa kita lihat sama ya. Nah, ada 5 data paling atas misalnya. Inilah dia. Dan yang selanjutnya,
Nah, untuk menampilkan jumlah kolom dan baris pada data frame IMGAT. Menampilkan kolom dan baris. Jumlahnya. Ini kolomnya. Ini barisnya sebanyak 3.677.856 dan kolomnya ada 3. Untuk menampilkan jumlah data dan kolom inilah dia. Dan ini itu untuk menggunakan fungsi bernama pivot untuk mengubah kolom menjadi baris dan sebaliknya dari data frame. Ini dia codingannya, IMGAT 2. Maka dia akan muncul di sini. IMGAT 2 dengan data frame-nya ini. Jika kita lihat, maka ini sangat banyak. 312. Dan sini juga banyak ke bawah. Sebanyak 11.788. Selanjutnya kita masukkan ke yang sini. Nah, dia ini untuk menampilkan data dari IMGAT pivot tadi, tapi dia hanya yang paling atas. Ini dia. Sama kan? Masih banyak lagi, tapi karena di sini nggak mungkin bisa tampilkan semua. Oke, di sini juga ada IMG labels. Dia untuk membuat labelnya. Ini dia labelnya. Lalu kita coba yang ini. Ini tuh untuk menampilkan data yang dibaca, tapi yang paling atas. Dia sama juga. Yang paling atas ada 5 data ya. Oke. Kita langsung ke yang selanjutnya. Kita ke yang selanjutnya itu nomor 6. Ini jalankan program klasifikasi SVM dan decision tree pada bagian teori bab ini. Oke, sama seperti yang di atasnya. Ini untuk menunjukkan klasifikasi dengan decision tree dengan menggunakan dataset yang sama dan akan memunculkan akurasi prediksi. Kita langsung ke bagian confusion matrix berarti. Nah, di sini tadi ini nomor 5 ya. Nomor 5, jalankan program confusion matrix pada bagian teori bab ini. Nah, confusion matrix ini dia contoh codingannya, from a scalar matrix import confusion matrix, dan prediction labels ini dia. Jika kita jalankan akan seperti ini. Dia harus jalan semua. Kita coba ulang jalankan. Oke. Kita telah jalankan. Kita coba jalankan ini confusion matrixnya. Nah, dia lalu kita tampilkan data berbentuk array. Ini dia datanya jika ditampilkan dalam bentuk array. Ini dia. Dan selanjutnya nah, di sini ada ini import matplotlib. Sampai sini dia panjang ini. Dia untuk membuat
plotnya. Contoh dari plotnya itu dapat kita lihat di sini. Nih. Ini dia contoh plotnya. Ini dia kodenya berhasil dijalankan. Lalu ini kita masuk ke soal selanjutnya nomor 6. Jalankan program klasifikasi SPM dan decision tree pada bagian teori bab ini. Oke, di sini. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud dari setiap keluaran yang didapatkan. Ini dia codingannya. From sklearn import tree. Untuk import library tree-nya. Sedangkan clf3 ini tree decision tree ini untuk sebagai variabel untuk decision tree-nya. Dan ini clf3.fit. Nah, ini sebagai data training-nya. Dan clf3.score ini sebagai data testing. Lalu kita yang ini selanjutnya menunjukkan klasifikasi dengan SPM menggunakan dataset yang sama dan akan memunculkan akurasi prediksi. Ini dia from sklearn import SPM. Lalu ini tuh untuk library SPM-nya mengimport. Terus yang ini dia itu sebagai variabel untuk mengatur fungsi SVC. Dan SPM ini sebagai data trainingnya dan ini score ini sebagai data testing. Selanjutnya itu jalankan program cross validation pada bagian teori ini sama, cuma dia pada bagian cross validation. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud dari setiap keluaran yang didapatkan. Oke. Ini kan ada from sklearn model selection import cross file score. Ini untuk mengimport cross file score. Yang selanjutnya itu ada scores. Ini ada lumayan panjang. Itu variabel scores sebagai variabel prediksi dari data training. Dan selanjutnya ada print. Print ini akurasi 0,2F. Ini untuk melakukan print data sesuai dengan ketentuan akurasi. Nah, jika kita lihat outputnya mengenai decision tree dan SPM ini dia ada output yang akan ditampilkan. Seperti ini. Nah, maka dia ada output 0,269 sekian. Yang ini di bawahnya maka dia akan menghasilkan output. Kita tunggu apakah outputnya yang keluar. Pada bagian ini mungkin kita agak sedikit menunggu karena datanya sangat banyak. Jika untuk mempercepatnya, kita dapat melihatnya di sini. Maka dia akan mengeluarkan output ini. Juga masih lama. Di sini dapat lihat ada outputnya 0.4878 dan sekian. Oke. Yang selanjutnya untuk cross validation
Seperti tadi udah dibahas sedikit. Ini dia hasil dari soal ini, cross validation. Cross validation. Jika dilihat di sini, dia akan menghasilkan akurasi 0,45. Inilah dia hasilnya. Dan di bawahnya ada lagi codingan scores tree. Scores cross val score. Ini sebagai prediksi menggunakan scores dan metode tree. Selanjutnya ini menampilkan dengan ketentuan yang ada. Hasilnya ini. Di akurasi 0,26. Untuk menunjukkan hasil cross validation pada SVM, ini dia. Scores SVM sama dengan cross val score, lalu di print sebagai data testing. Hasilnya seperti ini. Akurasinya muncul lagi. Oke, yang soal ke-8. Jalankan program pengamatan komponen informasi pada bagian teori. Tunjukkan keluarannya. Ini dia codingannya. Karena datanya banyak, kita langsung sini saja. Max features ini untuk sebagai variabel untuk membuat range sebesar ini 5,50,5. Sedangkan n estimators ops ini range-nya 10 220. Ini sebagai variabel untuk membuat range-nya. Sebenarnya 10 220. Dan rf params ini sebagai variabel untuk menjumlahkan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan ini untuk pengulangannya. Lalu di sini ada n estimators. Ini untuk menampilkan variabel CSV. Di sini ada scores. Ini sebagai variabel training. Dan ini params I0, ini indeksnya 0. Ini yang 1 indeksnya 1 dan 2. Indeksnya 2. Dan yang ini indeks 3. Di sini ada codingan I tambah sama dengan 1. Ini dengan ketentuan I tambah sama dengan 1. Dan ini printnya. Ini untuk melakukan print hasil pengulangan yang sudah ditentukan. Hasilnya seperti ini. Nah, dia ada banyak pengulangan di sini. Ini dia. Selanjutnya menunjukkan hasil dari plotting komponen informasi sehingga dapat kita baca sebagai grafik 3D. Ini dia import matplotlib. Import map library-nya sama. Baru from MPL, toolkits, plot 3D dan import. Ini untuk menampilkan plot 3D atau 3 dimensi. Selanjutnya ini from matplotlib import CM. Ini untuk memanggil data CM yang sudah tersedia. Lalu di sini ada fig. Hasilnya disimpan sebagai figur. Di sini figur diambil dari CLF. Dan di sini AX. AX itu sebagai projection 3D. Lalu ini ada XYZ 012. Ini X-nya indeksnya 012. Lalu scatter. Scatter ini untuk membuat plot scatter X, Y, Z. Lalu ada juga set ZLM ini. Ini set ZLM dengan ketentuan yang ada. Ini set X label untuk memberikan nama label X. Sedangkan Y label itu memberikan nama label Y. Dan Z label untuk memberikan nama label Z. Lalu kita print. Ini PLT show. Hasilnya seperti ini. Dia berupa grafik 3D. Bagi teman-teman, itu saja yang dapat dibahas pada kali ini. Sekian dan terima kasih.